Fungsi komposisi merupakan penggabungan dua fungsi atau lebih. Definisinya, jika diketahui fungsi f dan g adalah dua fungsi sembarang, maka komposisi f dan g dapat ditulis dengan g bundaran f atau f bundaran g. Di mana kalau ada g bundaran f itu senilai dengan g di mana asalnya fx atau g dalam kurung fx. Yaitu dengan mensubstitusikan fx ke fungsi g. Sedangkan kalau FOG kebalikannya dengan mensubstitusikan G ke fungsi F. Itu ya. Nah, jadi cara ngitanya gimana? Untuk yang apa nih FOG itu masukkan X ke G-nya. Kemudian hasil G-nya kalau masukin ke F, maka hasilnya FOG. Kalau GOF kebalikannya ya. Kita masukkan dulu ke F, baru masukkan ke G. Oke. Kemudian diproses. Ya, betul. Nah, kalau secara diagram panah ini GOF. Ini kan FOG. Ini FOG ya, dari X ke G ke F. Kalau GOF dari X ke F ke G. Oke. Silahkan di screenshot. Ya. Lanjut. Contohnya, diberikan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dan gx sama dengan 3x kuadrat min 1, maka tentukan nilai FOG x, yang B GOF x, yang C FOG min 1, yang D GOF 2. Yang pertama kita jawab, FOG x tadi kan G-nya disubstitusikan ke F ya. Berarti jadi GX-nya kan 3x min 1 tuh, maka F 3x min 1. Nah, kita punya fx-nya kan ini nih. Kita punya fx-nya ini ya. Fx-nya kan sama dengan 2x kuadrat ya. Berarti kalau x-nya kamu ganti 3x min 1, maka jadi x kuadrat jadi 3x min 1 kuadrat. Nih, FOGX-nya. Maka kalau dikuadratin, 5x kuadrat min 6x plus 1 dikali 2, jadi 18x kuadrat min 12x plus 2. Itu nilai F, fungsi FOG-nya. Iya. Nah, kalau GOF berarti fungsi F-nya disubstitusi ke G kan. F-nya apa? F-nya itu 2x kuadrat. Kita kan punya di soal GX-nya itu sama dengan 3x min 1 ya. Kalau X kan X, berarti kalau diganti 2x kuadrat, X-nya kamu ganti 2x kuadrat. Berarti jadi 3 kali 2x kuadrat min 1-nya lupa. Min 1. Satu. Nah, jadi 6x kuadrat min 1. 1. Tuh. Jelas ya? Ya. Nah, untuk yang FOG min 1 gimana? Ya tinggal dimasukin, X-nya diganti min 1. Kita kan punya FOG X-nya ini. FOGX-nya kan kita punya ini. Nah, X-nya kamu ganti min 1. Berarti X ini kamu ganti min 1 semua. Min 1 kuadrat itu 1. Min 12 kali min 1 plus 12 ya. 18 plus 12 tambah 2. Maka hasilnya 32. Wah. Ini juga sama. Kita punya GOFX-nya kan 6x kuadrat min 1. Maka kalau GF2, X-nya kamu ganti 2, ini kurang min 1 lagi. Berarti 2 kuadrat 4 ya, berarti 6 kali 4, itu 24, dikurangi 1, jadi 23. Jelas ya? Sudah jelas, Kak. Tuh, di screenshot dulu. Oke. Ya.
Halo Mas Kak. Sudah di screenshot. Lanjut. Contoh yang kedua, nih diketahui gambarnya nih. Diberikan gambar A ke B itu oleh fungsi G, sedangkan B ke C oleh fungsi F. Tentukan diagram panah berikut dengan diagram panah berikut. Tentukan FOG3 dan FOG5 ya. Berarti pertama kita cari G3-nya dulu. Kita cari G3 dari sini nih. G3, berarti kan ini ya. X-nya 3 digabungkan oleh G menjadi min 1. Ya kan? Berarti G3-nya berubah jadi min 1 nih. Maka jadi min 1 difungsikan oleh F. Jadi 5. Maka FOG3 sama dengan 5. Tuh, sekarang kalau FOG5, berarti kan dari 5 ya, kita lihat 5-nya di sini. Difungsikan oleh G. Ya kan? G5-nya maka berubah jadi 0. Nah, 0 difungsikan oleh F, berarti pakai ini ya. 0 itu berarti ketiga, maka hasilnya 3. Tuh. Jelas? Jelas. Screenshot dulu. Ya, sudah. Yuk. Syarat fungsi komposisi. Syarat agar fungsi F dan G dapat dikomposisikan menjadi GOF. Itu Pak, yang pertama, irisan antara daerah hasil fungsi F dan daerah asal fungsi G itu bukan himpunan kosong. Jadi beririsan ya. Antara hasil fungsi F dan asal fungsi G itu beririsan. Sedangkan kalau FOG kebalikannya. Hasil fungsi G itu beririsan dengan asal fungsi F. Contohnya nih. Ini kan fungsi F-nya ini, ya kan? Fungsi G-nya ini. Fungsi F itu memetakan dari A ke B. Sedangkan fungsi G itu memetakan dari C ke D. Nah, apakah GF itu suatu fungsi? GF kan berarti F dulu baru G ya. Ya. Nah, ternyata himpunan B sama C ini beririsan di BCD. Di mana B itu kan tadi kawannya si A, sedangkan BCDE itu kawannya si D kan, si C-nya. Itu kan asalnya si D. Karena beririsan, maka dia merupakan bisa jadi fungsi komposisi. Tapi karena ini enggak semuanya beririsan, maka dia bukan fungsi karena enggak semuanya beririsan. Oh, ternyata harus semuanya beririsan ya. Enggak boleh sebagian aja. Karena yang pasti satu ini dia nggak bisa dapat di sini, nggak dapat G-nya. Kita tak definisi ya. Jadi semuanya harus beririsan, nggak boleh sebagian yang beririsan. Tuh. Silakan di screenshot. Ya. Lanjut. Contoh yang kedua. Nah, fungsi fx sama gx ini apakah FOG sama GF itu definisi? Nah, kita cek. Kita tahu fx kuadrat kan x kuadrat plus 2 ya. Berarti dari sini domainnya kan x anggota bilangan real. Kita cari range-nya sekarang. Domainnya kan itu tuh. Range-nya gimana? Y-nya lebih dari sama dengan 2. Dari mana? Kita ingat ya, pas di materi fungsi. Ini kan dibikin Y sama dengan dulu ya. Ini kan Y sama dengan X kuadrat plus 2. Kita rubah jadi kuadrat sempurna dulu ya. Kalau ini kan jadi X sama dengan X kuadrat sama dengan Y min dibikin X sama dengan ya. Berarti kan X itu akar dari Y min 2. Nah,
Fungsi akar berarti kan dalam akar lebih dari sama dengan 0. Ya. Berarti kan Y-nya lebih dari sama dengan 2. Itu sebagai range-nya ya. Ya. Oh, fungsi f, x. Ya. Nah, sekarang kalau fungsi gx. Fungsi gx kan akar 1 min x ya. Maka domainnya yang dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0 kan. Sama 0. Maka dapat x-nya itu kurang dari sama dengan 1 ya. Tidak luas. Itu domainnya si fungsi G. Sedangkan range-nya gimana? Ini kan suatu akar nih. Kalau akar itu kan pasti positif, maka range-nya itu lebih dari sama dengan 0. Karena hasil akar itu pasti positif. Nah, dari sini kita coba nih, GOF. Untuk GOF, itu kan harusnya range fungsi F itu beririsan dengan domain fungsi G. Range fungsi F itu kan lebih dari sama dengan 2. Domain fungsi G itu kan kurang dari sama dengan 1. Berarti nggak beririsan ya. Karena nggak beririsan, maka GOF tidak terdefinisi. Karena nggak boleh hubungan kosong nih. Ini kan berarti nggak beririsan semua maksudnya ya. Tuh. Maka dia bukan fungsi atau tak berdefinisi GOF-nya. Sekarang kebalikannya. Nih, yang FOG berarti kan range-nya si G beririsan dengan domainnya si F ya. Range-nya si G kan Y lebih dari sama dengan 0. Domainnya si F itu kan X-nya anggota bilangan real. Nah, ternyata ini beririsan ya, lebih dari sama dengan 0 sama anggota bilangan real. Anggota bilangan kan pasti lebih dari sama dengan 0. Maka dia terdefinisi. Karena lebih dari sama dengan itu juga anggota bilangan real. Iya. Tuh. Jelas, Kak? Sudah jelas. Terus, screenshot. Ya. Sudah. Ya. Ya. Contohnya lagi. Lupa. Domain fungsi komposisi. Domain fungsi GOF itu adalah domain fungsi F diiris dengan domain fungsi GOF. Kalau FOG, maka domain fungsi G diiris dengan domain fungsi FOG. Itu untuk mencari domain fungsi komposisi ya. Contohnya, diketahui fx-nya itu x kuadrat min 1 dan gx-nya akar x min 3. Tentukan domain dan range fungsi GOF dan FOG. Nah, range itu ngikutin domainnya nanti. Domain fungsi F itu kan berarti anggota bilangan real ya, kan persamaan kuadrat. Sedangkan fungsi G karena dalam akar lebih dari sama dengan 0, maka X-nya lebih dari sama dengan 3. Tuh, domainnya. Maka domain fungsi FOG gimana? Kita iris nih antara DG sama DFOG. Nah, DFOG dapat dari mana nih? Nah, dari sini ya. Ini kan berarti FOG itu X kuadrat X min 3 akar dikuadratin berarti hasilnya kan X min 3 dikuadrat X min 4 ya. X min 4 itu kan anggota bilangan real kan. Maka domainnya itu harusnya ini kamu gabung. DG-nya kan ini. X lebih dari sama dengan 3. Diiris sama anggota bilangan real. Berarti X lebih dari sama dengan 3.
Itu domain fungsi f. Oke, kalau range-nya gimana? Ya, berarti kita bikin x sama dengan, x kan lebih dari sama dengan 3. Kita bikin fungsi komposisinya kan x min 4 kan. Tinggal kamu kurang 4 aja nih, x-nya kurang 4, berarti kan jadi 3 min 4 nih. Min 1, maka x min 4 itu kan fungsi y. Lebih dari sama dengan min 1. Tuh. Tuh. Harusnya Dipahamin ya. sudah bisa dipahami, Kak. Yuk. Nah, sekarang gimana kalau yang GOF-nya? GOF-nya itu kan x kuadrat min 4 diakarin ya. Berarti domainnya gimana? X kuadrat min 4 lebih dari sama dengan 0. Dibikin garis bilangan, langsung aja nih. Maka x-nya kurang dari sama dengan min 2. Dan x-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, tinggal kamu iris domain fungsi GF-nya kan berarti DF-nya kan anggota bilangan real. Di GOF-nya itu ini diiris, maka yang diambil yang ini. Tuh. Sedangkan range-nya ngikutin aja nih. Dia kan fungsi akar nih. Karena akar berarti y-nya pasti lebih dari sama dengan 0. Ini range-nya. Tuh, nggak perlu diginiin sih, langsung aja pasti lebih dari sama dengan 0 karena dia fungsi akar. Selama nggak ada pecahannya ya. Ya. Ini range-nya y lebih dari sama dengan 0. Silakan di screenshot kalau udah jelas. Sudah jelas, Kak. Lanjut. Sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Nah, tidak berlaku komutatif ya. Tapi berlaku asosiatif, di mana dikelompokin. FOGOH itu bisa dikerjain GOH-nya dulu, bisa dikerjain FOG-nya dulu. Terus berlaku identitas. Jika ada FO identitas X atau IOF identitas OFX, maka sama aja FX. Tuh, dimana I itu fungsi identitas. Nilainya itu X ya. Fungsi identitas nilainya X. I itu X. Contohnya, diketahui fungsi fx dan gx. Tunjukkan bahwa GOF tidak sama FOG, ya tinggal dimasukin aja biasa. GOF itu kan berarti F masuk ke G ya. F masuk ke G, berarti X-nya ini kamu ganti X kuadrat plus 1. Ini kan jadi 2X kuadrat plus 1 dikurang 3. 2X kuadrat plus 2 kurang 3. Maka hasilnya 2X kuadrat min 1. Betul. Sedangkan FOG-nya itu kan berarti fungsi G masuk ke F ya. Berarti 2X min 3 ini menggantikan si X-nya. Berarti kan 2X min 3 kuadrat tambah 1. Ini kan 4X kuadrat min 12X plus 9 ya. Ditambah 1. Maka jadi 4X kuadrat min 12X plus 10. Ternyata beda kan? Di sini terbukti bahwasannya GOF tidak sama dengan F. Oke. Oh. Silakan di screenshot. Sudah. Yuk. Menentukan fx dan gx jika diketahui fungsi komposisinya. Maka kerjakanlah dari fungsi komposisinya. Jadi mulai kerjanya dari fungsi komposisi. Contohnya nih. Diketahui fx sama dengan 2x min 3. Dan FOG-nya. FOGX-nya itu 4x kuadrat min 6x plus 1. Tentukan gx-nya. Berarti kamu tulis FOG-nya dulu. FOGX-nya ya. Itu kan 4x kuadrat min 6x plus 1. FOGX itu kan sama aja FGX ya. Dimana
fx-nya ini. Maka gx-nya ini kamu ganti gx. Jadi 2gx min 3 ya. Karena kita punya fx sama dengan 2x min 3. X-nya kan diganti gx. Berarti x-nya diganti gx juga. Berarti 2 kali gx min 3. Sama dengan ini. Kita pindah ruas. Berarti dapat 2gx sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 4. Dibagi 2. Kita dapat nilai fungsi gx-nya. Ya. Tuh, nanti dikerjakan dari komposisinya. Ya. Tuh, silakan di screenshot. Sudah. Yuk. Contoh berikutnya, sekarang diketahui gx, ditanya fx-nya. Maka kita tulis dulu FOG-nya dulu. FOG itu kan fgx ya. Nah, gimana kita tahu gx-nya itu x min 1. Ganti jadi fx min 1 sama dengan x kuadrat min 2x plus 8. Terus gimana dari x-nya? Ada dua cara. Cara pertama, x min 1-nya itu apa ya? Ini diibaratkan dari kuadrat sempurna nih. Dikira-kira. Cara pertama tuh. Dikira-kira nih. X kuadrat min 2x itu kan bisa kamu tulis x kuadrat min 2x plus 1 min 1 ya. Nah, kenapa ada plus 1 min 1? Karena x kuadrat min 2x plus 1 itu kuadrat sempurna. Kalau dijumlah dengan setengah dari kuadrat dari setengah B-nya, itu jadi kuadrat sempurna. Nah, ini kan nilainya jadi x min 1 kuadrat. Ini tetap dikurang 1, nah kurang 1 tambah 8, tuh plus 7. Nah, maka fx min 1-nya jadi ini. Terus, x min 1-nya langsung kamu ganti aja. Berarti jadi fa sama a kuadrat plus 7. Hanya kamu ganti x lagi, maka fx-nya jadi x kuadrat plus 7. Ini cara pertama. Jelas? Jelas. Cara yang kedua. Itu dengan dimisalkan. X min 1-nya dimisalkan A. Maka nilai X-nya itu sama dengan A plus 1 ya. Jadi X yang di sini kamu ganti A plus 1 semua. Yang ini kamu ganti A. Yang di sini kamu ganti A plus 1 semua. FA sama dengan A plus 1 kuadrat min 2A plus 1 plus 8. Ini dikuadratin. Jadi kan A kuadrat plus 2A plus 1 min 2A min 2 plus 8. Ini kan 2A min 2B. 1 min 2 min 1 tambah 8, 7. FA-nya A kuadrat plus 7. Maka nilai fx-nya tinggal kamu balikin ke X lagi. Kuadrat plus 7. Tuh. Lebih gampang yang mana, Aska, menurutmu? Salah satu atau dua? Ya, yang salah satu lah. Oke. Dari screenshot? Sudah di screenshot. Lanjut. Ini latihannya coba dikerjain tuh. Kak. Oke. Screenshot dulu. Di screenshot dulu. Ya. Udah? Sudah. Oke, sekarang ke Ilham.